Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan Ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Diduga belum mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, salah satu perusahaan tambang pasir di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, akan dilaporkan Dinas ISDM Kalsel ke aparat penegak hukum. Dugaan adanya oknum yang melakukan pungutan liar atau pungli terkait izin menyelenggarakan resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19 akan diusut tim Satgas Kabupaten Banjar. Puluhan karyawan Hotel Grand Mentari Banjarmasin melakukan aksi mogok kerja. Mereka meminta dipekerjakan kembali selama 1 bulan penuh, bukan hanya 5 hari dalam sebulan. Diduga belum mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, salah satu perusahaan tambang pasir di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, akan dilaporkan Dinas ISDM Kalsel ke aparat penegak hukum. Inilah lahan tambang pasir milik CV Hendra Wijaya yang diduga belum mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Provinsi Kalsel. Tambang pasir yang diduga ilegal ini berada di kawasan Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Warga setempat yang juga melakukan penambangan pasir di kawasan sekitar merasa dirugikan karena jalan dan jembatan di kawasan ini dibangun oleh mereka. Selain itu, warga juga khawatir tambang yang tidak mendapat pengawasan dari instansi terkait itu berdampak terhadap kerusakan lingkungan hingga kawasan sekitar menjadi rentan bencana. Kita ke Prajuta di sana sebelah. Iya. Waktu itu kan kita nukar lahan di sini. Oh, Itu kita coba mau izinnya tadi di 2017 tadi awal gitu nah. Akhir 17 atau 18. kan ini beroperasi sudah Pak. Adalah ganti rugi kepian atau ditukarinya kah atau seperti apa? Kalau sebelah sana kan ini mungkin dia menukar peternak lain gitu Iya. itu nah. Kalau yang ini Kalau ini kan tanah wilayah kita gitu nah. belum ada ganti rugi atau kayak apa? Belum ada. Belum ada. Kemarin kita menukar malah kita yang dirugikan gitu waktu membuat jembatan, jalan. Tahun kita yang punya membiayai awal. Jadi keinginan pian seperti apa ini Pak? Berdasarkan hukumnya kan kayak apa, yang mana ada izin kan harus kayak apa aturan mainnya kan gitu. Jadi aparat harus turun tangan nih Pak lah. Iya. Kasih Pengusahaan Minerba Dinas ISDM Kalsel, Endarto membenarkan CV Hendra Wijaya belum memiliki izin usaha pertambangan. Menurutnya sudah ada warga yang melaporkan sehingga pihaknya akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, nanti kalau misalnya ada aduan masyarakat atau ada laporan masyarakat, tentu kan kita harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, ya. Artinya kita juga melaporkan adanya kegiatan kalau misalnya itu memang merugikan masyarakat. Apalagi ini karena kalau IUP yang tidak terdaftar itu kita secara pembinaan dan pengawasan kan memang itu tidak bisa dilakukan karena Dinas SDM ini melakukan pengawasan terhadap IUP yang sudah terdaftar. Dinas ISDM Kalsel akan melaporkan perusahaan tambang pasir yang tidak mengantongi izin usaha tersebut kepada aparat penegak hukum. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dugaan adanya oknum yang melakukan pungutan liar atau pungli terkait izin menyelenggarakan resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19 akan diusut tim Satgas Kabupaten Banjar. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional untuk menempatkan diri.
Komandan Kodim 1006 Martapura, sekaligus Wakil Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Banjar, Letkol Armet Siswa Budiarto membantah tegas izin menyelenggarakan resepsi pernikahan di masa pandemi COVID-19 dipungut biaya. Pihaknya akan mengusut oknum yang melakukan pungli untuk izin resepsi pernikahan tersebut dan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses hukum. Pernyataan itu disampaikannya pada Kamis pagi kemarin saat penandatanganan maklumat bersama Bupati dan Forkop Pimda Banjar terkait pembatasan kegiatan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Tidak ada biaya, tidak ada yang dipungut biaya. Kami dari Satgas mewakili pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat demi keselamatan masyarakat juga. Jadi kalau memang ada nanti, terima kasih informasinya, kita akan tidak lanjuti bersama Kapolres, bersama Pak Bupati, bersama BPBD. Saya mohon informasinya diberikan pada kami. Dan apabila nanti ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Kalau hanya acara akad nikah mungkin bisa. Kalau akad nikah kan cuma paling isinya tidak lebih dari 10 orang. Tentunya kalau mengadakan pesta lagi, kami dari Satgas Penanganan COVID tentunya harus turun ke lapangan mengecek kelayakan kegiatan tersebut. Tapi kami tetap menghimbau supaya jangan dulu mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerumunan orang atau massa. Karena seperti Pak Dadin katakan tadi, peningkatan jumlah COVID terutama di tempat kita saja sudah semakin hari datanya di Dinkes kita semakin naik. Maklumat pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan sejak tanggal 24 hingga 31 Desember 2020. Diharapkan masyarakat Kabupaten Banjar mematuhi maklumat ini sehingga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak berkerumun saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Puluhan karyawan Hotel Grand Mentari Banjarmasin melakukan aksi mogok kerja. Mereka meminta dipekerjakan kembali selama 1 bulan penuh, bukan hanya 5 hari dalam sebulan. Aksi mogok kerja karyawan Hotel Grand Mentari Banjarmasin berlangsung pada Kamis pagi kemarin. Ada sekitar 50 karyawan yang melakukan aksi mogok kerja dan hadir di Hotel Grand Mentari di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Mereka tampak hanya santai sembari mendengarkan musik dan tak mengerjakan tugas seperti biasanya. Selain itu mereka juga memasang sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan kepada manajemen hotel. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau DPW FSPMI Kalsel, Yoyon Indarto mengatakan, aksi mogok kerja ini dilakukan karena karyawan ingin dipekerjakan kembali selama 1 bulan penuh, bukannya hanya 5 hari dalam sebulan, seperti yang diterapkan manajemen hotel saat ini. Yang pasti tuntutan kawan-kawan di Hotel Grand Mentari cukup sederhana, yaitu minta dipekerjakan kembali keseluruhan karyawan, dan hal itu sudah dilayangkan surat oleh serikat pekerja mereka per tanggal 1 Desember, surat pertama dengan batasan waktu tanggal 4 Desember, tapi pihak perusahaan tidak menanggapi. Terus melayangkan surat lagi yang kedua pada tanggal 7 dengan batasan waktu tanggal 11 juga tidak ditanggapi. Dan tanggal 15 ada pemberitahuan mogok kerja yang disampaikan kawan-kawan, baik itu kepada manajemen maupun kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Dengan waktu Rencananya mogok kerja karyawan Hotel Grand Mentari Banjarmasin ini akan terus berlangsung hingga keinginan mereka dipenuhi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.